Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, berkhusus Bapak Ketua DKM, Pak Ustaz Istidai, sesepuh kita Pak Dr. Irwan Rauf dan Pak Udin Samsudin yang berdampingan, Pak Budi Harjo sesepuh kita, Pak Arjuna dan Pak Rustandi yang dengan setia merekam pengajian kita dan menyebarluaskan. Pak Suswono nggak ada? Ada? Makassar, Pak. Nggak ada ya? Umroh apa? Ke Makassar. Oh, ke Makassar. Lagi ke Makassar ya. Hari ini Sabtu ke-4. Karena itu kajian kita kitab Muhtarul Ahadits halaman 213. Ad-Darsus Sami Wassalasun, pelajaran ke-32. Di tengah-tengah di bawah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbih wa hina yumsi, siapa saja yang mengucapkan ketika pagi dan sore subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin, mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, pagi 100, sore 100 kali. Lam ya'ti ahadu yaumul qiyamah bil fadli mimma ja'a bihi, tidak akan ada yang datang menghadap Allah pada hari kiamat yang membawa pahala lebih besar dari dia, illa wahidan. Sahabat Nabi bertanya, misla maqala auzada, kata Nabi, kecuali orang yang mengucapkan seperti dia atau lebih dari itu. Jadi bapak-bapak, babnya ini kan bab zikir yang mengandung pengertian bahwa kita setiap hari itu tidak boleh lupa pada Allah, harus selalu ingat pada Allah. Ingat kepada Allah itu dengan zikir. Dan zikir yang paling bagus di sini
adalah mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Artinya maha suci Allah, seraya memuji Allah, mensucikan Allah dan memuji Allah. Ini adalah satu ucapan yang mengandung arti bahwa kita mengakui bahwa Allah maha suci, dan kita mengakui bahwa segala apa yang ada pada diri kita, kenikmatan apapun yang kita terima, itu dari Allah, dan kita ucapkan alhamdulillah. Tidak boleh kita itu menganggap apa yang ada pada diri kita itu hanya hasil usaha kita, tanpa mengingat bahwa usaha kita itu nggak akan berhasil kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu setiap pagi kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah atas segala pemberian kenikmatan, atas segala anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini setiap hari harus sadar, Pak. Harus sadar. Kalau kita tidak menyadari bahwasanya semua yang ada pada diri kita ini anugerah Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, nantinya akhirnya akan muncul dalam diri kita kesombongan, merasa seakan-akan semuanya adalah hasil usaha kita. Kita akan mengesampingkan Allah. Itulah kalau kita kurang mengucapkan setiap hari subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Boleh juga ditambah dengan kata-kata, akan lebih sempurna. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambah. Kalau kita tambah, maka kita bisa mengalahkan orang yang hanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Waruya Muslim, diriwayatkan sebuah hadis dari Imam Muslim, An Ibn Mas'ud, dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, karena Nabi Allah adalah Nabi Allah, yaitu maksudnya Nabi Muhammad. Idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah. Pagi itu yang diucapkan. Amsayna, kami masuk ke waktu pagi, dan mohon maaf sore, kami masuk ke waktu sore, dan sore ini kerajaan, kekuasaan ada di tangan Allah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha
Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari wa a'udzubika min adzabi min adzabin fil qabri wa adzabin fil qabri apin nari wa adzabin fil qabri wa idza asbaha qala dzalika. Kalau sore juga itu. Apa kata-kata ini? Bentuk kata-kata ini sebetulnya bentuk pengakuan dari kita atas kebesaran dan kekuasaan Allah. Dengan kata-kata amsayna wa amsal mulku lillah, kita mengaku masuk ke waktu sore ini dan kekuasaan semuanya ada di tangan Allah. Oleh karena itu, ya Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang esa. Wahdah artinya esa, Pak. Allah tidak ada sekutu baginya. Allah tidak ada yang menyainginya dalam kekuasaan, dalam penciptaan. Tidak ada yang bisa menyamai Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ini kadang-kadang kan kita mensekutukan Allah secara tidak sadar, Pak. Kalau saya berkata, selamat datang Pak Wali Kota. Berkat kedatangan Bapak, alhamdulillah jamaah masjid menjadi penuh. Berkat kedatangan Bapak, kita mensekutukan Allah dengan Wali Kota. Kenapa? Karena kita berkata seakan-akan keberkahan itu bukan hanya milik Allah. Keberkahan itu datangnya dari Allah, Pak. Manusia tidak bisa mendatangkan keberkahan. Yang bisa mendatangkan keberkahan hanya Allah. Karena itu Pak Arjuna kalau ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kan? Kata-kata barakatuh ini berarti keberkahan itu milik Allah. Kalaupun sekarang kita mendapatkan sesuatu kelebihan dari orang lain, itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil pemberian manusia, tapi Allah yang memberikan. Itu kadang-kadang kita tidak sadar, Pak, mengatakan hal yang semacam itu. Biasanya protokol, Pak, yang suka bilang begitu. Berkat kedatangan wali kota. Kenapa jadi berkat kedatangan wali kota? Nggak sadar dia itu mengucapkan. Dengan demikian dia berarti gugur pengakuannya bahwa Allah tidak ada sekutu. Wallahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah lah segala puji. Dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Qadirun, maha kuasa. Jadi dengan ini kita mengaku yang layak untuk dipuji itu Allah. Manusia tidak ada yang layak untuk dipuji, Pak. Kalau kita memuji orang kaya,
Kekayaan yang dimiliki oleh orang yang kita puji itu dari Allah. Kalau kita memuji orang yang pandai, kiai, dia mah kiai yang hebat, ilmunya mumpuni. Salah, Pak. Yang mempunyai ilmu mumpuni itu hanya Allah. Yang tidak ada yang mengalahkan ilmunya itu Allah. Yang namanya manusia mah terbatas. Semua manusia ilmunya terbatas. Sekarang saya punya mantu, Pak. Mantu saya itu profesor, doktor, insinyur. Waktu dia diangkat jadi profesor, saat itu dikukuhkan profesor paling muda. Di bawah 50 tahun. Dikatakanlah orang ini, kata rektor, adalah satu-satunya ahli satelit di Indonesia. Yang diminta oleh India, diminta oleh Norwegia, diminta oleh Jepang untuk bekerja di sana. Dia hanya bisa di bidang satelit. Suruh bikin tempe, coba bisa nggak dia? Nggak bisa. Ilmu manusia itu terbatas. Tukang masak juga terbatas. Dia bisa memasak apa? Sayur lodeh. Hanya satu macam dia bisa. Yang lainnya dia nggak bisa. Nggak bisa, Pak, sama sekali. Kiai, ada kiai yang mumpuni di bidang tafsir saja. Pinterna di bidang tafsir we unggul. Tanya ka manehna mengenai warisan, ngolongo manehna. Enggak semua kiai, Pak. Kalau ditanya tentang warisan tahu. Lalu saya tanya kepada Ustadz Husni Dai, Pak Husni, kalau ada seorang laki-laki meninggalkan anak perempuan 2, istri 1, nggak ada ayah, nggak ada saudara, berapa hak istri? 6. Bingung, Pak. Nanti dulu saya buka dulu kitabnya, begitu kan? Terus nanti dulu saya buka dulu kitabnya. Dia dalam tafsir hebat, tapi dalam ilmu mawaris nggak bisa. Karena itu kata Nabi, ilmu yang pertama hilang di dunia ini, ilmu agama yang pertama hilang dan dilupakan orang, ilmu waris. Sekarang sudah banyak orang yang nggak mau bagi waris pakai agama, Pak. Kurang bagi adil we. Jadi nganggap Allah tidak adil. Musyrik nggak? Kalau menganggap Allah tidak adil itu musyrik. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah. Ya Allah, aku minta kebaikan apa yang ada pada malam ini. Permintaan kita, karena kita berdoanya sore, kita minta malam ini malam yang baik buat saya. Wa khairu ma ba'daha, dan kebaikan setelah malam. Artinya sampai pagi. Semua yang terjadi adalah baik buat saya. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah
dari segala kejelekan yang ada pada malam ini. Wa syarri ma ba'daha, dan segala kejelekan setelah malam ini. Wa azabi fil qabri, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari siksa kubur. Bapak-bapak, setiap manusia kalau mati dikubur, dia sudah mulai menghadapi berbagai macam pertanyaan. Orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan dikubur, dia akan disiksa di kubur itu. Oleh karena itu kita minta kepada Allah, ya Allah jauhkan saya dari siksa kubur. Mudah-mudahan saya dikubur itu tenang. Mudah-mudahan saya dikubur itu lapang kubur saya. Tidak sempit. Itu kalau sore baca doanya itu. Ada yang sudah biasa baca ini enggak? Pak Yus, osok maca ya? Encan. Kayak mulai ayeuna sore ya maca ieu kayak. Paginya tadi kuduna. Pak Rustandi tadi subuh. Tadi maca teu? Pagi-pagi apa yang kita baca sama? Duha. Yaitu dengan kata-kata, kalau tadi amsayna ganti asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi amsanya diganti dengan asbaha. Itu yang bagus kita ucapkan setiap pagi dan sore. Pagi itu, sore itu. Selesai pelajaran ke-32. Ad-darsus salis wa salasun fi adkarin wa ayatin nabawiyah tuqalu indan naum. Ini zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi, yang Nabi berikan contoh kepada kita. Mudah-mudahan semua bapak-bapak sudah melakukannya. Pak Arjuna, mudah-mudahan Pak Arjuna sudah membacanya ini. Kalau kita mau tidur, jangan dugsak. Tidur nggak ingat apa-apa. Kita kadang-kadang kalau tidur nggak ingat apa-apa, dugsak. Dina sopa. Berkatalah dia kepada temannya dengan penuh kebanggaan. Aing keur peuting ngasya. Sare di kursi teu inget nanaon. Ingat-ingat subuh. Berarti dia bangga dengan tidak baca doa. Bangga dengan ketika mau tidur dia tidak baca doa.
orang ini berarti ngaku cinta Nabi tapi tidak mengamalkan sunnah Nabi. Artinya ngaku cinta ke Nabi tapi tidak mengamalkan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Baca doa kalau mau tidur. Tidak sedikit orang yang mau tidur itu nggak baca doa. Nggak sedikit. Apa doa mau tidur? Doa mau tidur adalah iza awa ila firashihi, karena Nabi iza awa ila firashihi, Nabi apabila dia pergi ke tempat tidurnya, firas itu tempat berbaringnya, qala, Nabi berkata, Nabi berdoa, Yus, lamun udah biasa baca ini alhamdulillah. Kalau belum biasa, mulai malam ini nanti baca ini. Apa doa mau tidur? Bismika Allah, Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Saya ulang-ulang supaya apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Apa artinya? Bismika, dengan namamu. Seakan-akan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahya, ya Allah saya hidup. Artinya sebelum tidur hidup kan kita. Wa amut, dan mati. Tidur itu mati, seakan-akan mati. Artinya bangun kita dan tidur kita semuanya adalah dengan nama Allah. Apabila Rasulullah beristirahat tempat tidurnya, kalau mengucapkan doa ini, ya Allah dengan menyebut namamu aku hidup dan mati. Hadisnya hadis sahih, Pak. Bukan hadis abal-abal. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Idza awa ahadukum ila firashihi, apabila pergi seorang di antara kamu ke tempat tidurnya, ila firashihi, ke tempat istirahatnya, mau berbaring, qala, dia berkata, Rabbi wada'tu jambi, ya Allah aku letakkan lambungku, wabika arfa'uhu, dan dengan namamu pula aku angkat lambungku nanti, wa amsaktu nafsi, dan aku genggam jiwaku, farhamha, sayangilah dia ya Allah. Wa in arsaltaha, kalau kau lepaskannya, fahfazha bima tahfazu bihi ibaduka sholihun, maka peliharalah sebagaimana engkau melepasnya orang-orang yang soleh. Jadi kita minta kalau kita tetap hidup itu tetap di bawah ridho dan rahmat Allah.
Dan kalau kita mati, kita minta mati kita dicabut nyawa kita seperti Allah mencabut nyawa orang-orang yang soleh, seperti dicabutnya roh para pejuang, para syuhada, seperti dicabutnya roh para kiai. Mereka meninggal itu dengan tenang, dengan bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak semua, Pak. Orang ketika mati bisa mengucapkan la ilaha illallah, enggak semuanya. Sebab orang yang mati akan masuk surga itu ditandai dengan ketika matinya mengucapkan la ilaha illallah. Sebab mengucapkan la ilaha illallah itu tidak bisa diapalin. Mengucapkan la ilaha illallah itu tidak bisa diajarin. Sekalipun kita diperintahkan lakinu mautakum la ilaha illallah, bisikkan orang yang mau mati di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Tapi Pak Budi belum tentu. Belum tentu. Kan ada ceritanya dalam hadis Nabi. Ada seorang sahabat Nabi yang ketika dia mau meninggal dunia, semua sahabat melingkung dia. Dan semua sahabat mentalkini dia supaya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia nggak bige, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sampai akhirnya sahabat meminta Nabi yang mengucapkan di telinga sahabat Nabi. Nabi datang. Ketika Nabi datang, Nabi bertanya, mana istrinya? Datang istrinya. Setahu aku, dia masih punya ibu. Mana ibunya? Kata istrinya, ibunya nggak ada ya Rasulullah. Panggil, sudah dipanggil ya Rasulullah, sudah disusulin ya Rasulullah, tapi dia nggak mau datang. Kenapa dia tidak mau datang? Dia sakit hati ya Rasulullah. Apa yang menyebabkan dia sakit hati? Dia biasanya sebelum nikah, kalau pulang usaha, dia lapor kepada ibunya, Bu, nih hasil usaha saya, silahkan ibu ngambil sesuai dengan kebutuhan ibu. Tapi setelah dia nikah dengan saya, maka kalau dia pulang dari usaha, tidak lapor kepada ibunya, malah masuk ke kamar disimpan dulu hasil usahanya. Baru dia temui ibunya. Ibunya sakit hati dan tersinggung. Langsung pulang dan tidak pernah datang lagi ke sini. Kata Nabi, hai Ali, kamu susulin. Disusulin oleh Sayyidina Ali. Dia tetap nggak mau. Lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah nggak mau. Kalau begitu,
Hai Ali, Abu Dzar, hai semuanya, kumpulin kayu bakar yang banyak di depan rumah ibunya. Lalu bakar, nyalakan. Dan kalau sudah dinyalakan, panggil ibunya. Betul Pak, bikin tumpukan kayu lalu dinyalakan. Panggil ibunya, ibunya kaget. Ini api buat apa? Ini api, kata Nabi, untuk membakar anakmu. Emang kenapa harus dibakar anakku? Karena ibu tidak meridhoi dia. Ibu tidak mau memaafkan dia. Dia nanti akan masuk neraka. Supaya ibu tahu nanti bagaimana anak ibu di neraka, ya di dunia aja bakar dulu supaya ibu lihat anak ibu nanti di neraka bagaimana. Nangis ibunya dan dia berkata, kalau memang anakku masuk surga harus mendapatkan ridho dan maafku, aku maafkan dan aku ridhoi. Kalau begitu, mari kita ke rumahnya, ikut dia ke rumahnya. Dia peluknya ibunya, dia peluknya anaknya. Dia katakan kepada anaknya, aku maafkan segala kesalahan kamu. Aku ridhoi kamu. Lalu Nabi bisikan, la ilaha, ngucap Pak. Jadi Pak Arjuna, kalau Pak Arjuna kaya, uang banyak, tapi Kak Indung ke ibu nggak ngurus, nggak memperhatikan, wayahna masuk neraka Pak Arjuna. Jadi syariat agama itu, ibu itu harus minta ridhonya. Imam, bukan imam ya, Syekh Nawawi dalam kitab Al-Idah fil Manasik mengatakan yang nomor 2 yang harus dilakukan oleh orang yang mau haji adalah minta ridho orang tua. Yang pertama taubat, minta ampun pada Allah. Yang kedua minta ridho orang tua. Tanpa diridhoi orang tua, Bapak haji, Bapak umroh, gak ada gunanya. Kalau orang tua kita murka. Nah oleh karena itu sekali lagi di sini kita minta kepada Allah, andai kata nyawa itu dilepas nanti meninggal, maka lepaslah nyawaku itu seperti kau melepas nyawa hamba-hambamu yang soleh, hamba-hambamu yang baik. Kama bima tahfadzu bihi ibadaka sholihun. Bacanya iyanya Pak Yus, baca doa iya. Kalau kita mau tidur. Ad-Darsul Rabi Wassalasun, bab ke-34, Firru'ya wa Adkarha, bercerita tentang mimpi. Ar-ru'ya itu mimpi. Wa adkariha, zikir apa yang harus kita ucapkan kalau kita mimpi. Kan mimpi kadang-kadang mimpi baik, kadang-kadang mimpi jelek kan Pak. Nah, apa yang harus diucapkan kalau mimpi itu jelek? Apa yang harus diucapkan kalau mimpi itu mimpi yang bahagia? Riwayat Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqulu lam yabqa minan nubuwatil al-mubasysyirat qalu wama al-mubasysyirat. Tidak tersisa dari kenabian itu kecuali berita gembira. Sahabat bertanya, apa itu berita gembira? Qala ar-ru'ya sholihah. Berita gembira itu adalah mimpi yang baik. Mimpi yang baik itu berita yang soleh, Pak. Kepada Nabi, mimpinya itu mimpi yang baik. Pak Yus, baca surat Al-Fatah. Pak Yus, Pak Rustandi, baca surat Al-Fatah. Dalam surat Al-Fatah diceritakan bahwa ketika Nabi mau masuk ke kota Mekah, ditolak oleh orang Mekah dan baru boleh masuk nanti tahun depan. Sahabat marah untuk maksa, tapi kata Nabi tidak. Malamnya Nabi mimpi. Dalam mimpinya, mimpi Nabi itu datang ke Mekah. Mekah terbuka bebas untuk masuk. Orang-orang yang di Mekah semuanya menyambut kedatangan Nabi. Maka mimpi itu adalah mimpi yang bagus, mimpi yang benar. Dan itu benar-benar terjadi. Betul-betul terjadi. Baca weda surat Al-Fatah deh. Hayang terang cerita panjangnya mah Pak Husni Dai, surat Al-Fatah. Pak Rustandi, surat Al-Fatah. Itu cerita mimpi Nabi, ada di situ. Idzak tarabat zaman lam takad ru'ya al-mu'min takdzib. Apabila sudah dekat hari kiamat, idzak tarabat zaman, apabila sudah dekat waktu kiamat, lam yakad ru'ya al-mu'min takdzib. Hampir tidak ada mimpi orang yang beriman yang bohong. Mimpi-mimpi orang yang beriman itu baik. Wa ru'yal mu'min juz'un min sittati arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpinya orang beriman itu satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Wa fi riwayatin asdaqukum ru'ya asdaqukum hadisan. Dalam riwayat orang yang paling benar bagus mimpinya, dia adalah orang yang paling bagus hadisnya. Nanti aja kita ulang sebab waktunya habis. Harusnya 5:47 kita sudah usul. Sekarang sudah 5:51. Hadis ini saya janji minggu depan, kan minggu depan minggu kelima. Jadi minggu depan masih hadis ini. Kita akan ulang kembali. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini bermanfaat buat kita sebagai ilmu yang baik dalam hidup menanti kematian. Karena manusia itu sekarang ini semuanya, kalau istilah Pak Rustandi, camat. Ya. Semuanya camat.
artinya semuanya calon mati. Kita tutup dengan doa dan kita awali doa kita dengan Fatihah. Al-Fatihah. Nasyaratul mustaqim syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan naimin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin waj'alna min ibadika sabirin waj'alna min ibadika radina bi qadaika wa qadarika waj'alna min ibadikal mukhlisina fil ibadah. Allahumma barik lana fil maut wa barik lana fima ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna fa innaka antas samiul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.